Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam agenda pemantapan ya dalam penggunaan Zakat Cloud dan Edlink sebagai platform belajar mengajar kita untuk dosen Universitas Cordova tahun akademik 2021-2022. Sekaligus mungkin ini ya perkenalan dengan beberapa dekanat Fakultas Teknik. Nanti ada dekan, ada wadek dan semua kaprodi yang sudah hadir. Oke, baik kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama kita, mungkin kita akan mendengar pengantar ya, atau pembukaan dari Dekan Fakultas Teknik kepada Pak Amrus Salam. Dipersilahkan. Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, dosen khususnya di lingkungan Fakultas Teknik, saya terima kasih sekali sudah bergabung di dalam Zoom ini. Nanti lebih fokus untuk diskusi kita adalah terkait dengan sistem pembelajaran kita, terutama daring ya, tentang Edlink. Nah, banyak sekali ada beberapa dosen kita yang baru ya. Salam kenal Pak. Tadi dosen tambang ya, Pak Bani ya. Ada Pak Beni, Pak Saiful Aziz, ada Pak Ansori Akbar dan Pak Syahrial. Itu 4 orang ya. Ya Pak, untuk teknik pertambangan. Oke. Salam kenal Pak Ansori, Pak Beni, Pak Saiful Aziz. Kenal Pak. Dalam hal ini kita santai aja Pak. Kita santai aja biar nanti diskusinya ya kita bisa berkembang, bisa terlalu tegang lah. Nah ini kan diskusi ya, diskusi lah. Iya. Jadi bagaimana di sini kita hanya lebih ke perkenalan. Kita memperkenalkan di struktur yang ada di Fakultas Teknik. Jadi saya sendiri, kenalkan nama saya Amrus Salam, lebih lengkapnya Amrus Salam STMT. Saya asli Sumbawa Pak, asli Sumbawa, tapi sudah menetap di KSP. Saya background-nya di teknik industri. Kemudian terkait dengan sistem perkuliahan kita ada campuran karena sesuai dengan amanat dari kementerian, kita dalam perkuliahan menggunakan sistem campuran yaitu daring dan luring. Nanti untuk yang dosen-dosen yang di luar KSB, jadi kita berikan waktu secara daring aja, ya nanti bisa maksimal nanti. Kemudian untuk daring ini nanti mohon nanti Pak Sopan untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan Edlink yang akan digunakan terutama untuk dosen-dosen baru kita ini Pak. Nah dosen baru yang ada di tambang ini kan di luar Pulau Sumbawa. Jadi nanti tolong nanti kalau ada yang masalah teknis nanti silakan nanti dikomunikasikan lagi ke Pak Sopan atau ke TU kita di Fakultas Teknik. Nah, untuk sistem perkuliahan kita mulai kuliahnya mulai tanggal 4 Oktober sampai 22 Januari 2022. Kemudian UTS-nya 22 sampai 27 November, kemudian UAS-nya 24 sampai 23 Januari. Nah, terkait dengan nanti UTS, UAS-nya dalam pemberian
ujian ke mahasiswa itu nanti mungkin kita untuk selama ini masih kita serah sepenuhnya ke masing-masing dosen. Tapi untuk penilaiannya nanti silakan komunikasikan dengan TU nanti. Silakan Pak, nanti ada TU teknik yang akan nanti siap untuk difasilitasi terkait dengan yang secara teknis terkait dengan penilaian. Mungkin itu aja sih. Di sini kita santai aja. Ada juga beberapa dosen baru sebenarnya. Ada di Fakultas Teknik ini, kalau nggak salah kita di Teknik Industri ada 1 orang. Dia dari Jogja, pindahan home base dari Jogja. Ini masuk ya Pak ya? Pak Keprodi Pak Amir. Udah masuk ya? Pak Fikri Hadi. Pak Fikri ya? Pak Fikri Hadi belum masuk Pak, tapi invitasinya sudah saya kasih ya. Oh ya, biar nanti sama Pak Amir aja, karena kan dia yang lebih dekat gitu ya dengan beliau, sehingga nanti bisa tekniknya dengan beliau. Kemudian di sipil ada juga masalah. Di sipil ini ya Ibu Dewi Utami ya. Coba nanti dikomunikasikan Pak Pimen, apakah dia mau daring atau seperti apa. Karena akan ada jadwal kuliahnya dia itu beberapa kuliah, mungkin ada 4 mata kuliah yang yang harus diampu. Kemudian di informatika ada juga dari 1 orang yang di luar di Pulau Sumbawa namanya Pak Zulkarnain ya, Pak Zul ya. Pak Zul itu kan dari Bima, ya, mungkin nanti dengan kami di fakultas juga mungkin akan konsultasi juga karena biar aktif untuk perkuliahannya. Ya, selamat bergabung kepada Bapak dosen terutama di Teknik Pertambangan. Kalau ini saya lihat di grup ini Teknik Pertambangan ya. Jadi ya selamat bergabung di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Pertambangan. Harapannya nanti terkait dengan perkuliahan semoga aman-aman, semoga lancar, dan nanti ya maksimalkan untuk memaksimalkan perkuliahan kepada mahasiswa. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan. Mungkin selanjutnya kita perkenalan ya untuk teman-teman yang baru masuk. Wakil Dekan Pak Sulaiman Sa ST. Oke, ada yang baru masuk, Ibu Siska ya, Siska Atmawan dari. Oh iya, betul. Kemudian yang ada juga Pak Hari Asgar, Siska Atmawan, ST MCS. Pak Hari Asgar, Eskom Mkom. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja ya, langsung ke Kepala Bagian Akademik untuk beliau sosialisasikan tentang penggunaan Siakat Cloud dan juga untuk penggunaan Edlink-nya yang akan kita pakai untuk kuliah online. Pak Sofwan Hidayat, SPD MED, dipersilahkan Pak Sofwan. Oke, baik Pak Suparman. Aman suara Pak Suparman? Oke, masuk Pak. Oke. Silakan. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, pimpinan di Fakultas Teknik, serta Bapak Ketua Program Studi, dan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Pak Saiful Aziz, kemudian Pak Ansari Akbar dan Pak Bedis Sumaryono. Saya adalah Sofwan Hidayat yang kemungkinan ada beberapa yang pernah chat saya dan sebelumnya memang saya nggak sempat menjelaskan secara personal, mungkin ada yang belum sempat saya jelaskan secara personal.
karena dengan perencanaan hari ini yang memang kita aktualisasikan hari ini yaitu untuk kita simulasi. Langsung saja kita praktik untuk lebih kepada penggunaan Siakat dan Etlink, yang mana Siakat dan Etlink ini sebenarnya ada dua platform yang telah kita gunakan, yang memang sudah kita adopsi dari tahun 2019 di Universitas Cordoba ini, yaitu penggunaan Siakat Cloud dan Etlink yang memang tersinkron dengan satu akun. Dan saya memang diminta untuk menyampaikan ini khusus karena ada di program studi pertambangan atas dosen baru yang memang di luar Pulau Sumbawa, yaitu ada 4 orang, mungkin ada dosen-dosen lain yang di prodi lain yang hingga memang tidak ada secara langsung teori apa itu Siakat, mungkin kita bapak-bapak sudah tahu semua itu, jadi kita langsung simulasikan saja Pak ya, supaya nanti adapun saya sudah minta kepada host untuk merecord video ini, ketika nanti ada yang kurang jelas bisa kita tonton kembali atau bisa pun japri saya kembali. Oke, langsung Pak, saya coba share screen kepada host, mungkin saya izin untuk share screen ya. Hani sudah di share screen. Oke, minta tolong di enablekan saya untuk share screen. Oke, mungkin Pak Supratman bisa bantu. Jadi Bapak yang mungkin saya akan runutkan saja mungkin dari awal langkah-langkahnya saja, dari mana kita akan masuk secara berurutan. Jadi supaya lebih ringkas dan lebih cepat kita, dan memang di dua platform ini sama sepertinya sosial media lain, dan ketika memang sering kita coba aplikasikan dan memang tidak rumit. Oke, sudah bisa. Oke, gimana Pak Supratman? Bisa tampil? Oke, Bapak-bapak sudah bisa melihat screen yang saya share? Bisa ya, Pak Supratman? Dan Sudah. Oke, nanti Pak Supratman dibantu ya ketika ada sedikit kendala dengan screen saya, langsung saja dipotong pembicaraan saya Pak Supratman ya. Oke, yang pertama kita untuk ke mengakses Siakat itu secara memang yang pertama kita bisa melalui website Universitas Cordoba, yaitu di undopa.ac.id. Nah, kita bisa melakukan scroll ke bawah. Nanti di sini ada menu Siakat, ada juga Etlink. Tetapi alangkah lebih baiknya kita mengunjungi Siakat karena Etlink itu merupakan diadopsi datanya itu dari Siakat. Jadi kalau di Etlink itu bisa kita melakukan sinkronisasi sebanyak-banyaknya. Karena data kelas peserta itu bisa saja seandainya ada mahasiswa yang terlambat mengisi KRS, biasanya yang terjadi. Biasanya di Siakat itu otomatis masuk ketika divalidasi oleh dosen PA, tetapi di Etlink itu peserta atau peserta kelas atau mahasiswa itu biasanya tidak langsung muncul di Etlink, sehingga kita bisa melakukan sinkronisasi. Bisa kita sinkronisasi setiap hari, setiap minggu, sesuai dengan data yang ada di Siakat. Kita langsung saja mengklik Siakat. Oke. Kita coba keluar. Oke. Ini adalah tampilan awal di Siakat Undopa. Ini bisa adalah merupakan link alternatif yang bisa Bapak Ibu dosen pun bisa akses. Kalau seandainya di web kampus di undopa.ac.id itu mengalami perbaikan.
sehingga dosen bisa langsung mengakses di ondova.siakatload.com. Kemudian untuk di pertama mungkin sudah ada yang bisa masuk. Saya coba simulasikan dengan akun dosen. Sebelumnya Pak Supratman sudah untuk dosen baru sudah bisa login Pak Supratman? Beberapa melaporkan sudah, Pak. Oke, sudah ya. Berarti saya tidak perlu Sudah. menjelaskan passwordnya, password apa, di port atau gimana. Nanti untuk Oke. masalah password, ketika dosen ada yang lupa password, bisa langsung japri kepada saya untuk melakukan reset password. Oke. Oke, untuk role dosen, karena memang ini saya praktekkan kita sebagai pengguna Siakat sebagai role dosen, ada 4 menu di sini. Yang pertama, dosen bisa mengklik SIM Siakat terlebih dahulu, kemudian kita klik dosen. Oke, sehingga di sini akan muncul jadwal pembelajaran. Bentar saya coba perbaiki tampilan saya. Oke. Pak Supratman jelas ya? Ya, teman-teman sambil bagusnya sambil membuka akunnya masing-masing biar nanti kalau nggak muncul jadwal mengajar nanti bisa ditanyakan langsung ke Oke. teman-teman yang ini Pak Sopan gitu seperti itu. Oke. Biasanya dosen yang belum melakukan ada beberapa dosen yang memang jadwal mengajarnya ketika awal masuk di SIM akademik itu tidak muncul di sini. Ya, sehingga perlu dilakukan yang namanya di menu perkuliahan. Ya, ada disebut di sini data kelas sehingga kita bisa mengklik kelas kuliah. Oke. Oke, sekali lagi kita bisa melakukan masuk ke data kelas, ke kelas kuliah, sehingga muncullah semua mata kuliah yang kita ampu. Nah, kita yang pertama kali untuk melakukan pada setiap mata kuliah ini adalah untuk mengenerate sesi pertemuan. Kita ada 16 sesi pertemuan atau yang disebut dengan 16 kali kita melakukan proses pembelajaran yang mana sudah termasuk UTS dan UAS. Kemudian kita bisa mengklik jadwal perkuliahan di sini di menu rantai ini. Misalnya saya mengajar di kelas program studi bahasa Inggris itu creative literary writing di hari Selasa. Pertama kali kita mengklik menu rantai ini. Pertama kita mengklik jadwal perkuliahan. Oke. Nah, ini yang baru yang baru mengaktifkan akun di awal semester. Biasanya pertemuan ini yang 16 kali pertemuan ini tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul sehingga kita perlu melakukan aksi yaitu buat perencanaan ya. Kita buat perencanaan, maka kita mengklik buat perencanaan, maka semua pertemuan atau 16 sesi ini akan muncul. Sesi pertama atau pertemuan pertama ini seperti yang telah saya lakukan ini sudah selesai karena minggu kemarin sudah melalui minggu ini di tanggal 5 kemarin sudah kita kuliah. Oke. Saya berikan contoh juga untuk seandainya nanti di pertemuan kedua, minggu kedua saya akan kuliah di hari yang sama, kita bisa melakukan mulai perkuliahan. Klik mata rantai mulai perkuliahan. Berarti kita melakukan kuliah di
di pertemuan kedua. Kita coba kembali ke daftar. Itu adalah baru kita memunculkan 16 pertemuan baru di satu mata kuliah. Seandainya Bapak Ibu seperti ini di akun ini ada 2, 4, ada 6 mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut, maka silakan Bapak Ibu untuk melakukan mengenerate pertemuan atau sesi dulu semuanya mata kuliah dengan cara klik menu aksi, kemudian buat perencanaan. Saya coba kembali ke beranda. Nah, setelah kita melakukan mengenerate semua pertemuan, biasanya jadwalnya muncul di sini. Kita bisa melakukan detail kelas. Misalnya di mata kuliah ini, Creative Literary Writing, kita bisa setelah kita mengenerate sesi tadi, maka akan muncul di sini. Di realisasinya itu ada 1/16. Ini maksudnya sudah 1 kali masuk dari 16 sesi, 16 pertemuan. Oke, saya coba klik daftar sesi di mata kuliah tersebut. Oke, ini adalah hasil ketika kita melakukan mengeset pertemuan tersebut. Akan muncul 16 pertemuan, yang mana di pertemuan ke-8 itu ada UTS, dan di pertemuan terakhir itu adalah UAS, ujian akhir. Yang kemudian kita bisa mengklik detail kelas juga. Kita akan coba detail kelas. Di sini kita akan tampil juga sebaran program studi dari peserta kelas kita, sebaran kelas mahasiswanya juga tampil. Peserta kelas, saya contohkan, yang ini ada peserta kelasnya ada 5 misalnya ya. Berarti ini mahasiswa yang memang sudah mengisi KS dan telah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik, sehingga muncul di dashboard Siakat Pro Dosen. Untuk melakukan presensi, bisa mengklik presensi secara manual. Kita bisa melakukan di sini, ya. Kita bisa mencentang kalau semuanya hadir. Silakan centang hadir. Kalau alfa bisa juga dirubah, ya, sesuai dosen itu sendiri. Namun fokusnya kepada ada 4 dosen yang memang dari luar, karena memang kita akan menggunakan konferensi melalui Edlink, sehingga mahasiswa itu nanti secara otomatis ketika mengklik link conference yang dibagikan oleh dosen, maka secara otomatis mahasiswa tersebut telah melakukan presensi atau absensi. Oke. Apa yang menjadikan untuk kita satukan persepsi antara penggunaan Siakat dan Edlink itu, yang mana Edlink merupakan telah kita satukan persepsi bahwa Edlink itu kita gunakan untuk proses pembelajaran seperti membagikan materi, membuat kuis, terus absensi pun boleh dilakukan di Edlink secara manual. Kemudian di Siakat pun boleh melakukan absensi atau presensi. Edlink itu seperti apa? Kita bisa mengklik kembali di menu profil kita. Dan pastikan nama Bapak sudah ada di Siakat ini, kemudian berstatus dosen. Kemudian kita bisa mengklik menu. Menu kita berarti kembali ke menu awal, yang mana kita juga belum keluar dari Siakat. Kita akan mengklik menu Edlink. Tetap dengan mengklik role dosen. Pak Sopan, teman-teman dari penjelasan tentang room Siakat tadi, ketika dilihat itu ada masih bingung atau pertanyaan atau gimana gitu, itu bisa ditanyakan saja atau disampaikan saja, karena kita sifatnya diskusi santai lah, diskusi kemudian nanya
nanggap kayak gitu aja. Punten Pak Sopan, saya mau ada pertanyaan, Benny. Oke, nggih, silakan Pak. Tadi untuk yang penjadwalan, Pak, ya. Oke, Yang di penjadwalan disiapkan. Oke, saya kembali. Oke. Nah, lanjut Pak. tadi kan untuk masuk ke penjadwalannya kan saya megang 3 kelas tuh ya Pak ya. Itu untuk Oke, di mendaftarkan- sini Pak ya. Oke. ya. Jadi untuk mendaftarkan yang jadwal kelasnya tuh seperti apa ya yang schedule tadi ya. Yang belum keluar yang 1/16 itunya tadi. Kalau Bapak megang 3 mata kuliah Pak ya. Iya betul. Oke, ketika mengklik SIM akademik di berandanya muncul nggak 3 mata kuliah itu Pak? Iya sudah ada. Kemudian pastikan di realisasi itu yang pertama sudah 0/16 bagi yang belum mulai perkuliahan atau belum mulai persesinya Pak. Nah saya masih 0/0 tuh Pak. 0/0. 0. Oke, artinya Bapak, Ibu dosen belum mengeset pertemuan Pak ya. Oke. Iya. Jika per mata kuliah masih 0/0, berarti kita belum bisa mulai perkuliahan. Terlebih dahulu kita membuatkan realisasinya, yaitu harus 0/16 Pak ya. Caranya adalah kita klik detail kelas. Kita ini dilakukan di setiap mata kuliah Pak ya. Saya contohkan di Creative Literary Writing di mata kuliah ini, kita klik detail kelas. Oke, kemudian kita klik jadwal perkuliahan, Pak. Iya. Perkuliahan. Oke, ini karena saya sudah melakukan mengeset sesi perencanaan, maka muncullah 1-16, Pak ya. Nah, bagi yang belum melakukan, belum muncul di sini, maka Bapak Ibu dosen bisa melakukan melalui menu aksi, kemudian membuat perencanaan. Dengan membuat perencanaan ini, karena saya sudah melakukan, itu secara otomatis 1-16 itu terset secara otomatis. Ada juga dosen yang melakukan mengeset perencanaan dengan 1 per 1, Pak. Ini biasanya dosen yang memang jadwalnya seperti ini, Pak ya, hari Selasa. Dan minggu depan itu hari Selasa juga. Ada juga yang tidak mengeset dari 1/16. Biasanya di set 1 per 1, Pak. Nah, itu biasanya ada yang biasanya merubah jadwal, Pak ya. Nah, tetapi alangkah baiknya Bapak, Ibu dosen melakukan buat perencanaan secara keseluruhan otomatis, tidak usah set 1 per 1. Nanti ketika ada perubahan jadwal, misalnya di hari Rabu atau jamnya yang berubah, silakan Bapak melakukan menu detail, nanti bisa diedit saya. Nah, nanti ada menu edit, nanti bisa diedit di sini, saya klik. Di sini pertemuannya tetap pertemuan kedua. Di sini tanggal jadwal misalnya dirubah ke hari apa, waktu mulainya kapan, dan waktu selesainya kapan, jenis pertemuannya tetap kuliah, dan di sini Bapak Ibu bisa klik online. Nah, ini kita membuat rencana materi, terus realisasi materi. Rencana materi ini biasanya dibuat oleh Bapak Ibu dosen itu sebelum mulai perkuliahan, sudah bisa dibuat. Nanti realisasi materinya itu bisa dituliskan pada saat mengakhiri kelas. Oke, nanti kita masuk ke situ. Untuk pertanyaan tadi, untuk mengeset 1/16 atau 0/16 itu sudah bisa dimengerti, Pak? Sudah bisa. Oke. Sudah muncul Dan nah, nanti berarti Bapak sudah bisa mengeset pertemuan kita yang buat perencanaan dari pertemuan pertama hingga 16 pertemuan. Kalau untuk Pak Ansari Akbar, sudah muncul jadwal kuliahnya, Pak?
Sampai sekarang belum, Pak. Oh, Pak Sopan, Oke. sudah belum muncul jadwal kuliah di Iya, akun belum muncul. Silakatnya. Oke, saya coba kembali ke beranda. Oke, siapa yang tadi sudah kita pahami untuk mengeset pertemuan? Bagi yang belum muncul jadwal mengajar di sini, Pak ya. Tadi Bapak Ya. siapa? Pak Ansori Ansari. Akbar, Pak Sopan. Oke, Pak Ansori. Mungkin di dashboard atau di beranda Bapak, yang Bapak maksud adalah jadwal mengajar yang di sini, Pak, yang di layar, Pak ya? Iya, betul. Oke. Bapak coba pergi ke perkuliahan, Pak. Nanti di Ya. sana ada data kelas, kemudian bisa memilih data kelas kuliah, Pak ya. Kelas kuliah, saya praktekkan. Oke. Di sana apakah muncul, Pak? Nggak muncul, Pak. Enggak muncul. Sebentar. Pak Supratman, untuk Pak Ansori megang mata kuliah apa, Pak? Pak Supratman? Tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Di semester berapa itu, Pak? Semester 5. Semester 5. Di data kelas pun nggak ada, Pak ya? Iya, Pak. Kosong. Sebentar. Di jadwal minggu ini pun belum ada, Pak? Jadwal di minggu ini? Kosong juga, Pak. Di jadwal mengajar atau di perkuliahan ada, Pak? Jadwal mengajar, jadwal minggu ini juga kosong. Perkuliahannya pun kosong. Iya, Pak. Oke, sebentar. Yang generate perencanaan mungkin belum disetting, Pak Sopan. Oke, saya coba. Yang punya Pak Ansori, Pak Ansori. Ya, Pak. Oh, Bapak sudah rubah password, Pak? Kenapa? Sudah rubah, memang sudah masuk ke siakan dan berhasil rubah password, Pak ya? Iya, pakai itu yang tanggal lahir itu kan yang pertama dikasih. Oke. Bisa Pak Supratman mungkin bisa di WA ke saya, Pak, apa namanya, nick sama ini apa, NIDN atau apa, user sama passwordnya, Pak, biar saya cek sekalian. Boleh, Pak. Bentar, Bisa Pak. WA ke saya atau ke Pak Supratman, Pak ya? Iya, Pak. Halo Pak. Ya. Saya ini Arisman. Saya juga sama dengan statusnya Pak Ansari tadi. Oke. Dicatat temannya Pak Supratman, mohon dicatat dosennya biar kita Saya Pak. tahu kendalanya. Bisa jadi di KTU-nya kah, gimana dengan di set jadwalnya? Saya juga belum muncul yang jadwal mengajarnya Pak. Oh, di Pak Risman jadwal di apa, Pak? Perikanan Pak, pemanfaatan sumber daya perikanan Pak. Oke, diberikan di perkuliahan, di kelas kuliah apa nggak ada, Pak? Nggak ada Pak. Sama dengan statusnya kayak Ansari Pak. Mungkin bisa dicekan, nanti saya kirim ke anunya Pak. Email Pak Supratman. Oke, dikirim aja nick-nya sama apa namanya, sama password-nya, Pak ya? Ya, nanti saya kirim di saya Supratman. Kita coba cek. Sudah Pak Supratman? Yang nomor kepegawaiannya Pak siapa, Pak Ansori. Sebentar, gini aja. Saya coba langsung ya ke yang saya coba di yang pertambangan tadi ya, Pak Supratman ya, biar saya cek. Boleh, silakan. Pak siapa tadi Pak Supratman? Pak Ansori Akbar, Pak Sopan. Oh, sorry ya, Pak.
belum muncul jadwal kuliahnya. Sore Akbar. Tidak ada jadwal kuliah pada hari ini. Coba Pak Supratman cek di SIM kepegawaian memang sudah masuk ya. Bentar. Sudah ada Pak, sudah. Pak Ansori Akbar sudah ada. Kemarin sudah masuk beliau. Pada saat reset password ada konfirmasi akun pokoknya bisa masuk Pak Ansori Akbar ya. Bisa kemarin. Bisa kemarin. Ya, sudah bisa masuk. Pengguna teknik pertambangan. Di data operator, nggak ada data beliau pas berapa? Di operator perguruan tinggi, ansarinya. Coba kirimkan saya nick-nya beliau melalui WA pas Pratman. Karena di sini data beliau kosong, data kosong. Sudah saya kirim di Pak Supratman Pak, yang link saya sama passwordnya Pak. Bisa dicekkan mungkin. Oke. Coba Pak Supratman sama passwordnya bisa dikirimkan ya, biar saya coba login. Satu 992. Satu 992 0303 2021 09 1001. Kita coba cek. Kurikulum semua. Pak Supratman? Halo Pak Supratman? Pak Sopan, gimana Pak Sopan? Jadi begini Pak ya, untuk yang beliau ini coba nanti dikomunikasikan ke KTU-nya di admin fakultas. Ya, mengset jadwal ini kan di admin fakultas, kemudian prodi. Nah, ini apakah sudah di set jadwalnya atau gimana ya? Coba kita coba langsung saja dihubungi Pak Rifki, Pak Kobir. Ini memang nggak muncul di sini karena di data kelasnya kosong. Ini jadwalnya belum di set untuk yang Pak Akbar.
Oke, baik, Pak Sopan. Sepertinya Pak Saiful Aziz juga Pak siapa? seperti itu nih, Pak Saiful Aziz. Pak Ziful Aziz juga. Saya di semester ini mengajar 2 kelas, namun hanya muncul 1 mata kuliah di jadwal kelas. Siapa? Pak Saiful Aziz. Jadwal mengajar. Uh, di semester ini mengajar 2 kelas. Ya. Namun hanya muncul 1 mata kuliah di jadwal kelas. Mungkin mirip dengan Pak Ansori. Oh, Mata kuliahnya terlalu kalau Pak Ansori ini kan belum muncul satu-satu. Kalau Pak Saiful Aziz, seperti yang saya lakukan tadi, di data kelasnya berapa di dashboardnya itu, atau di data kelasnya Pak? Coba masuk lagi. Sudah saya kirim user ID sama passwordnya Pak. Coba masuk Pak Sopan untuk Pak Ansori. Untuk Pak Saiful Aziz. Saiful Aziz ya. Di WA Pak. Pak Binan, tadi saya juga Pak, mungkin bisa dicekkan. Boleh ya. Sudah saya cek Pak Arisman. 9994 091 42 021 09. Sambil kita solving problem teman-teman ya, nggak apa-apa. Sambil kayak gini. Bismillah. Teknik pertambangan. Ini Pak Saiful Aziz, oke sudah dosen. Kita cek. Ini maksudnya Pak Abdul Aziz ya? Pak Betul, Saiful Pak. Aziz, ya, betul. Oke, kita Jadi coba di cek. semester ini saya mengajar 2 mata kuliah ya, peralatan tambang dengan UU dan K3 tambang ya Pak ya. Nah, yang UU dan K3 tambang belum muncul nih Pak. Oke, saya coba klik data kuliah. Kuliah Pak yang nggak Kelas muncul. kuliah. Generate perencanaan ya. Oh ya. Sebentar. Generate perencanaan kayaknya Popan belum. Oh, 2 mata kuliahnya. seharusnya muncul di sini, Pimen. Coba saya telepon. Ini di tataran fakultasnya yang belum ini, Pak. Ya, jadi di sini memang kalau sudah kita, jadi yang di beranda ini adalah memang ada yang biasanya tidak muncul di sini, tapi akan muncul ketika kelas kuliah. Pembuktiannya kita bisa mengecek di kelas kuliah. Jadi seperti itu. Jadi di kelas kuliah ini memang baru satu, dan ini sudah pasti ada di apa namanya di admin fakultas Pak Supratman. Iya, iya, iya. Nah, mungkin di sini ada Pak Wakil Dekan, Pak Wadek, dan Pak Dekan, atau Pak Kaprodi bisa mungkin menghubungi adminnya, KTU-nya, untuk memastikan ada Pak siapa namanya Pak Abdul Aziz, yang satu mata kuliah Pak Saiful Aziz belum ada satu mata kuliah yang belum nampil di kelas kuliah, kemudian ada Pak Akbar yang juga belum muncul satu-satu, Pak. Ada Pak Sasro itu ya? Masih masuk Pak Sasro? Halo Pak, halo. Nah, tolong nanti dikomunikasikan dengan Pak Rifki terkait dengan dosen-dosen kita ini yang belum masuk ke siakat untuk semua mata kuliahnya yang diampu. Mungkin habis ini bisa langsung dikomunikasikan, Pak.
Dan nanti dia clear teman-teman dosen ini untuk nanti siap untuk melakukan pembelajaran gitu Pak. Kita dibantu sama Pak Wakil Dekan dengan hal itu nanti dikomunikasikan dengan Pak Rizky terkait mata kuliah tersebut. Saya ini kendala di TU ini. Oke, gimana? Apakah kita ada siapa yang ada di Fakultas Teknik? Mungkin ada ke TU-nya di sana, bisa diminta gabung atau gimana? Pak Rifki tadi konfirmasinya nggak bisa masuk karena ada kegiatan katanya Pak Kabak. Oke. Ya, saya sudah telepon tadi cuma Oke. beliau nggak bisa masuk. Pak Abdul Aziz sama Pak Abdul Aziz, Pak Saiful Aziz, artinya bisa ikut dalam bisa mempraktekkan dengan satu mata kuliah dulu Pak ya di Edling ini. Tapi ada Bapak Akbar yang memang lagi mungkin sudah stay di depan komputer beliau, tapi untuk bisa melakukan praktik mengikuti layar ini nggak bisa gitu Pak. Apakah kita lanjutkan atau gimana? Ya gimana Pak Ansori, kita lanjut Pak dulu ya untuk Iya Pak, boleh lanjut dulu. Oke, nanti record hasil dari recording ini kita share nanti Pak Supratman Pak. Ya oke. Baik Pak. Oke. Tadi Pak, untuk saya lagi Pak, yang saya Ya Pak Risman. Oke, kita akan catat Pak ya. Pak Supratman, nanti dosen-dosen yang sedang ada gangguan dengan ketidakmunculnya kelas kuliah itu dicatat aja Pak. Nanti biar kita selesai ini langsung ditindaklanjuti aja. Iya Pak. Oke, selanjutnya saya coba masuk lagi ke akun saya. Selanjutnya kita ke Edling Pak nih ya. Ya. Oke, kita ke Edling. Contoh satu yang masuk satu mata kuliah atau apalah gitu. Oke, Bapak Ibu dosen yang akan melaksanakan kelas online secara penuh, yang mana Bapak Ibu dosen hanya bisa menggunakan Edling Pak. Ada juga yang menggunakan secara personal, misalnya menggunakan Google Meet atau Google Zoom pribadi, tapi kan ada batas, ada timingnya Pak. Kalau nggak salah 45 menit kalau Zoom itu. Nah, di Edling ini saya langsung saja Pak ya, kita ke menu. Oke. Di Edling ini adalah satu akun yang sudah tersinkron dengan akun Siakat kita. Nah, di sini sudah terus dipastikan di profil ini adalah nama dan di bawahnya itu ada sudah status role dosen atau dosen. Nah, di sini bisa ada user guide-nya yang bisa memang dipelajari. Memang ini kalau dosen memang user guide Edling untuk dosen. Kalau masuk sebagai mahasiswa biasanya user guide untuk mahasiswa sudah secara otomatis. Nah, di tampilan beranda ini adalah tampilan pengguna Edling, berita yang dari Step5 yang se-Indonesia menggunakan Edling di sini secara umum. Kita akan fokus kepada ruang kelas. Oke, di ruang kelas ini ada dua jenis kelas akademik dan kelas umum. Kelas akademik merupakan kelas yang kita mendapatkan jadwal yang sudah tersinkron di mana tempat kita mengajar. Bapak Ibu dosen yang akan mengajar di Universitas Cordoba tentunya sudah memilih akademik di menu kelas akademik. Yang umum ini semua kelas yang biasanya kita buat untuk kelas umum. Tetapi kita akan fokus ke kelas akademik. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin yang baru membuka Edling dari Siakat, biasanya tidak muncul nih nama mata kuliah dosen pengajar seperti yang di layar yang saya tunjukkan ini. Di sini contoh di mata kuliah Creative Writing ada 5 peserta, biasanya misalnya ada bahasa Inggris ada 38 mahasiswa peserta, ada yang 5 di setiap mata kuliah. Bagi yang belum muncul mata kuliah,
Bapak Ibu bisa melakukan mengklik sinkron kelas. Inilah yang saya katakan tadi, ketika ada perubahan melalui Siakat, ada penambahan peserta, ada perubahan jadwal, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi kelas. Jadi ketika ada kehilangan data Etlink, itu tidak berpengaruh di Siakat, Bapak Ibu. Karena ini datanya source utamanya melalui Siakat. Silakan Bapak Ibu melakukan sinkronisasi semua mata kuliah dicentang atau di checklist, kemudian mulai sinkron. Sehingga dosen yang baru masuk muncullah semua mata kuliah yang diampu. Ini adalah mata kuliah yang berasal dari Siakat, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang dipertanyakan dulu sebelum kita masuk kepada sesi proses teaching and learning atau belajar dan pembelajarannya kepada mahasiswanya. Silakan. Mungkin ada yang langsung praktik tadi sedang di depan laptop atau HP yang menggunakan sudah mengakses Etlink melalui Siakatnya, yang sudah sinkron kelas. Pasti akan muncul mata kuliah yang diampu sesuai data source-nya yaitu Siakat. Pastikan di sini adalah periode kita yaitu sekarang 2021 ganjil. Jika tidak ada, kita akan masuk ke sesi untuk melakukan perkuliahan dengan mahasiswa di mata kuliah tersebut. Saya contohkan di bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris di kelas TPT1A, yaitu teknik pertambangan. Saya akan beri contoh, kita mengklik mata kuliah ini yang akan kita adakan kuliah di hari ini contohnya. Kita klik. Oke, ini adalah tampilan awal ketika mengklik per mata kuliah Bapak Ibu. Di sini ada menu kembali, informasi kelas, ya, ini informasi kelas, ini diskusi, kemudian ada sesi pembelajaran. Ini adalah sesi pembelajaran yang telah di-set rencana pembelajaran melalui Siakat itu. Sesi ke-1, ke-2, ke-3, dan sampai sesi ke-16. Di sini ada menu tugas yang mana kita nanti dosen Bapak Ibu dosen bisa membuat data tugas. Di sini data kuisnya. Di sini ada menu berkas. Di sini adalah anggota yang mana peserta kelas atau mahasiswanya yang berasal dari Siakat itu. Kemudian di sini ada laporan. Laporan adalah kehadiran atau presensi yang bisa di-download dalam bentuk Excel juga oleh dosen ketika di akhir. Nah, sekarang kita coba fokus kepada Daring. ya. Ini adalah saya kembali ke awal dari ruang kelas. Biar saya ulang lagi sekali lagi. Kita pilih di mata kuliah yang ingin kita melakukan kelas online. Saya simulasikan di mata kuliah bahasa Inggris di program studi teknik pertambangan yang peserta kelasnya ada 38. Untuk melakukan menggunakan konferensi, di sini Bapak Ibu bisa mengklik menu lainnya. Oke, sehingga di sini akan muncul ada 6 menu di menu diskusi ini. Yang pertama di sini Bapak Ibu dosen bisa melakukan bagi materi. Saya simulasikan, saya klik bagi materi. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan sesinya, memilih sesi. Materi itu mau disubmit atau mau diupload di sesi keberapa gitu. Saya pilih sesinya. Saya mau upload untuk kuliah minggu depan di sesi kedua. Selanjutnya kita pilih menulis topik, misalnya saya pilih
Judul mata kuliah apa materinya adalah misalnya kasih contoh part of speech. Kemudian angka berikutnya judul materinya pun bisa langsung di apa judul materinya saya contohkan saja testing aja. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan tambah berkas. Tambah berkas ini maksudnya dalam bentuk dokumen, gambar maupun video. Saya coba tambah berkas. Di sini ada data personal atau apa namanya ruang strong. Secara personal ada 100 MB. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan per dosen itu ada 100 MB. Nanti biasanya ada dosen yang full, nggak cukup biasanya. Biasanya ada dosen yang mengupload video biasanya. Video yang memang besar, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu mengupload video itu bisa menggunakan dengan apa namanya strategi membagikan URL dari YouTube atau Google Drive-nya Bapak Ibu dosen sehingga tidak mudah full. Tapi kalaupun full bisa menghapus kembali, mereset kembali data personal di medianya. Kemudian di sini bisa ditambahkan, saya contohkan, tambah. Nah, ini kita tinggal drop file kita atau melalui link YouTube. Kalau dalam bentuk video. Bisa juga video dalam bentuk yang sudah di Bapak Ibu dosen download, tinggal di drop ke sini. Seperti biasa di drop. Ini sudah tidak lumrah sih dengan Bapak Ibu dosen mengupload materi. Bisa diklik misalnya, kita klik, kalau tanpa drop, tinggal dicari materi yang ingin di-upload. Misalnya, saya upload materi. Jika ada pun dengan YouTube, silakan Bapak Ibu lampirkan di sini. Tampilkan link YouTube atau link videonya. Nah, ketika terupload, Bapak Ibu bisa mencentang materi tersebut, pilih item. Pilih item ini, saya pilih. Kemudian klik langkah berikutnya. Ini adalah berkas yang akan kita bagikan kepada peserta kelas atau mahasiswa. Bapak Ibu bisa klik langkah selanjutnya. Di sini ada dua opsi. Ketika hari ini Bapak Ibu ingin membagikan materinya, Bapak Ibu bisa langsung mengklik sekarang. Bisa juga diklik di sini sesuai Bapak Ibu dosen, misalnya silakan dibaca jadi ini sebelum kelas minggu depan dimulai misalnya Bapak Ibu ya. Ini pun bisa ketika mengklik Bapak Ibu membagikan sekarang, maka materi ini akan langsung muncul di beranda link mahasiswa yang kelas itu Bapak ajar. Tetapi Bapak Ibu bisa membagikan materi semua sesi itu sehingga Bapak Ibu bisa mengset materi itu dengan mengklik nanti sehingga Bapak Ibu bisa lakukan mengeset kapan, tanggal, dan jam materi itu tampil di beranda mahasiswa atau peserta kelas Bapak Ibu dosen. Sehingga akan dibagi ketika memilih nanti ini atau terjadwal, sehingga di beranda mahasiswa itu tidak akan muncul, hanya akan muncul sesuai Bapak Ibu dosen jadwalkan. Sampai dibagikan materi ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan langsung saja. Sebelum kita lanjutkan. Silakan kepada Bapak Ibu. Tapi saya pikir ini tinggal mengikuti saja, tidak rumit dibagi materi ini. Hanya saja ada dua ini di akhir, yaitu sekarang dan nanti. Kalau sekarang ini kita mengklik, bagikan sekarang, nah artinya sama juga dengan
materi tersebut akan muncul di beranda mahasiswa itu di hari itu juga. Sedangkan kalau kita milih nanti, ini bermaksud kita menjadwalkan materi itu. Misalnya, di pertemuan kedua ini saya akan mengajarnya minggu depan. Materi ini saya akan tampilkan H-3 misalnya. Sebelum materi pertemuan saya dimulai. Silakan Bapak set di sini kapan H-3, kapan H-2 sebelum kelas Bapak dimulai. Gitu. Yang belum paham bisa langsung Bapak Ibu ya. Sepertinya kalau nggak ada langsung sepertinya sudah paham Pak Supratman. Oke, lanjut Pak Sofan dengan pengisian mungkin tugas quiz, yang live conference. Saya coba bacakan. Ya. Baca saja. Tinggal saya yakin. Selanjutnya di menu tugas. Menu tugas ini sama juga dengan langkah-langkah dengan membagikan materi. Kita simulasikan saja. Misalnya tugas ini kita pilih saja di sesi berapa gitu ya. Misalnya di sesi 2 kita mau buatkan tugas apa gitu. Tugas titik-titik misalnya. Langkah berikutnya atur tugas. Judul tugasnya silakan diisi, tinggal dilampirkan berkas kayak materi itu. Misal jadi dalam bentuk Microsoft Word yang Bapak Ibu dosen bagikan untuk di situ dokumen atau narasi deskripsi tugasnya, misal silakan membuat video pembelajaran atau apa gitu. Ini lebih kepada tugas. Nanti teman mahasiswa itu bisa mengupload tugas itu sehingga muncul di di menu tugas per mata kuliah. Ini tidak ada bedanya dengan membagikan materi itu Pak Supratman ya. Jadi saya pikir tidak rumit di situ. Di sini kuis juga seperti kita langsung simulasikan saja. Kuis ini juga tidak misalnya kuis sesuai mata kuliah Bapak Ibu. Buat kuis. Di sini dengan membagikan materinya sekarang atau nanti juga sama dengan membagikan tugas materi itu. Di sini juga bisa men-set misalnya bobot per soal atau bobot otomatis. Misalnya tambah batas nilai juga bisa. Misalnya lulusnya 100 ya. 100. Kemudian durasi pengerjaan berapa menit gitu, misalnya. Nanti bisa juga ditambahkan pertanyaan atau diimport pertanyaan. Import pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa ini untuk mengimport tugas dalam bentuk di kuis ini. Contoh template-nya sudah disediakan ya. Jadi berbentuk TXT atau doc, notepad atau Microsoft Word. Jadi contoh template-nya yang harus hanya Bapak Ibu dosen ikuti sehingga bisa dibaca oleh admin. Itu saja untuk di menu quiz bagi yang melakukan secara import quiz. Bagi yang tidak melakukan secara import bisa menulis pertanyaannya secara manual. Tambahkan pertanyaan gitu Bapak Ibu ya. Misalnya pertanyaan apa, gambar tautan silakan. Nanti jawaban yang benar, jawabannya itu apa, misalnya by opsi, misalnya secara pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu bisa mengeset dari misalnya ada 3 jawaban ini, Bapak Ibu misalnya pilih bagian A ini yang benar. Bahwa soal Bapak Ibu itu yang benar yang A gitu. Bapak Ibu pilih A sebagai jawaban yang benar misalnya. Ini aja contoh. Misalnya pilihan B ini adalah jawaban yang benar menurut Bapak Ibu dosen yang telah disetting. Ketika nanti mahasiswanya memilih A, ya otomatis salah begitu. Jadi di sampai sininya bisa diatur. Untuk di kuis ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan.
Ini tidak jauh beda dengan kita membuat kuis melalui seperti Kahoot gitu ya, kayak Google Form, itu tidak jauh beda di situ. Kata kuncinya di kuis ini adalah kita memilih, bisa mengeset waktu, batas waktu, kita tampilkan yes, silakan. Kita boleh menampilkan juga setelah peserta itu mengerjakan kuis, kita boleh menampilkan hasil secara langsung kepada peserta, silakan dicentang. Kalaupun tidak, ingin masih dirahasiakan, bisa tidak ditampilkan. Dan kuis ketika mau disimpan kuisnya, info terus kuis itu mau dibagikan kapan, silakan diklik, misalnya sekarang, klik sekarang. Artinya mahasiswa itu memang di jam perkuliahan sudah stay gitu ya di dalam Edlink ketika menggunakan durasi ini. Jadi silakan memberikan durasi yang pantas kepada peserta kelasnya, atau waktu yang bisa secara itu tadi yang relevan kepada peserta kelasnya, supaya ada biasanya yang telat atau gimana gitu. Itu saya pikir Bapak Ibu dosen sudah paham di sini untuk men-set ini. Nanti bisa di-set kalau bobot per kelas silakan secara manual. Nanti bobot otomatis secara otomatis membagi nilai bobot per soal. Oke, Pak Supratman, mungkin di situ untuk kuisnya yang memang tidak terlalu rumit bagi saya. Kalau tidak jauh seperti membuat kuis lewat Kahoot atau Google Form Quiz. Kalau ada pertanyaan bisa langsung Pak ya. Kalau kuis mungkin jarang lah yang kita lakukan ya. Kadang-kadang nggak terlalu kayak upload materi setiap hari. Sama mungkin dengan yang meeting online itu loh, tetap muka sama online. Yang kayak live. Sekarang ini yang penting bagi ada 4 dosen di pertambangan yang memang khusus pada hari ini. Di sini ada kita lab conference Pak ya. Ataupun dosen yang mau melakukan kuliah online secara online. Bapak Ibu silakan menggunakan lab conference ini yang menggunakan platform Zoom. Begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dosen untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada peserta kelasnya bahwa kita akan live conference menggunakan Zoom. Dan ini adalah layanannya. Edlink. Kita bisa mencoba simulasikan, kita coba live conference. Sama juga dengan memberikan materi, memberikan tugas, memberikan kuis, ujung-ujungnya kapan live conference itu kita mulai. Kita contohkan saja pilih sesi bahwa kita akan mulai di sesi kedua misalnya. Topik sesinya misalnya kuliah apa lah begitu, materi sesuai materinya, topiknya. Kemudian klik langkah berikutnya. Di sini bisa menulis judul konferensinya, misalnya di pertambangan, misalnya geologi dasar. Terus kemudian bisa mengklik langkah berikutnya. Di sini Bapak Ibu dosen bisa membuat narasi, deskripsi atau dalam bentuk perintah kepada mahasiswanya, misalnya silahkan tepat waktu gabung kelas secara online, misalnya 5 menit sebelum kelas dimulai. Seperti itu. Artinya kita minta mahasiswa kita untuk stay gitu. Sudah stay, sudah bersiap-siap sebelum 5 menit itu gitu. Mereka biasanya mahasiswa itu sudah 5 menit sebelum perkuliahan itu atau konferensi itu sudah stay membuka Edlink-nya. Nah, di sini bisa dibagikan sekarang. Misalnya mungkin ada nanti di grup WA
Oke, silakan buka etlingnya, mahasiswa-mahasiswi, silakan dibuka etlingnya untuk silakan mengklik menu di berandanya mahasiswa semua, klik gabung sekarang, bisa juga seperti itu. Kalau dibagikan sekarang. Nah, Bapak Ibu dosen bisa melakukan membagikan mengklik sekarang ini dengan catatan Bapak Ibu dosen sudah menginformasikan terlebih dahulu bahwa memang akan diadakan kelas secara online. Bagi Bapak Ibu dosen Bapak dosen tadi yang 4 dari teknik pertambangan sudah pasti bahwa dipersilahkan diinformasikan nanti ke mahasiswanya bahwa kita akan melakukan kelas online secara penuh gitu. Sehingga mahasiswanya itu tidak akan menanyakan lagi sehingga bisa membuka etlingnya itu setiap hari pada saat jam sesuai jadwal. Dan Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan kapan konferensi itu Bapak Ibu dosen lakukan gitu. Misalnya di sesi kedua ini kita akan informasikan 3 hari sebelumnya, silakan 3 hari nanti di hari Selasa misalnya kita akan conference, silakan nanti dipantau etlingnya dan silakan bergabung seperti itu. Misalnya saya klik sekarang, kita simulasikan, kita bagikan sekarang. Oke, ini adalah tampilan di beranda Bapak Ibu dosen, ketika setelah mengklik sekarang konferensinya, dan ini sudah tentu langsung tampil di beranda mahasiswa atau peserta kelas Bapak Ibu dosen. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen mengeset conference atau kuliah online tadi itu dengan mengklik secara terjadwal, misalnya 2 hari sebelum kuliah atau konferensi itu Bapak dosen inginkan, maka hanya tampil sesuai jadwal yang Bapak Ibu telah set gitu. Jadi tidak akan tampil di beranda etling mahasiswa. Tinggal Bapak dosen mengklik ini dan mahasiswa pun akan mengklik sesuai yang tampil di kelas atau beranda mata kuliahnya Bapak. Jadi seperti itu. Dan ini akan dialihkan kepada Oke, ini lagi. Email tidak sesuai, silakan atur email di menu profil. Ini juga harus di-set Bapak Ibu. Di mana menu profil? Yaitu di sini Bapak Ibu ya. Menu profil. Kita klik profil. Silakan lengkapkan ini dulu Bapak Ibu, emailnya. Silakan masukkan email terlebih dahulu. Pak Supratman ya. Jadi tolong diingatkan bahwa untuk menggunakan lab conference itu pertama-tama silakan masukkan email untuk konfirmasi atau validasi. Jadi kalau Bapak Ibu setelah berhasil melakukan simpan ini nanti bisa di-approve atau divalidasi terlebih dahulu oleh perguruan tinggi sehingga Bapak Ibu dosen bisa menggunakan fitur lab conference melalui Siakat. Sejauh ini ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan. Pak Sopan, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Syahrial, silakan. Ya, kalau case-nya gini Pak Sopan, misalnya kan di jadwal akademik saya misalnya hari Rabu nih Pak Sopan, jadwal kuliah. Gimana Pak? Misalnya jadwal kuliah saya terjadwal di jadwal itu hari Rabu misalnya Pak Sopan. Saya. Nah, kemudian karena ada case misalnya ada sambil kerja juga ya Pak Sopan. Jadi saya geser di hari Sabtu Pak Sopan. Pertanyaan pertama, itu apakah nanti saya setting ulang ya berarti di jadwal yang sudah ada nanti itu saya set di hari Sabtu atau nanti tetap jadwal sesuai dengan jadwal akademik tapi nanti
gimana Pak? Atau apa ada pengaruh dengan jadwal konferensi atau tidak? Kalau ada perubahan seperti itu Pak Sopan. Kalau ada perubahan di apa namanya itu kita kembali ya, tetap bukan di Etling Bapak ya. Di jadwal ya Kalau Pak? ada gitu tetap melalui siakat. Bila misalnya di sesi tadi kan setelah kita mengeset 16 sesi itu Bapak Ibu. Misalnya di sesi kedua itu jadwal yang seharusnya hari Selasa Pak ya. Nah, nanti di sana itu kita mau rubah ke hari Sabtu yang memang sudah kita informasikan terlebih dahulu ke mahasiswanya bahwa kita ada kuliah di hari Sabtu begitu ya, Bapak ya. Nanti di sana kan ada di sesi keduanya ada logo apa ikon mata itu Bapak. Iya ya. Nah, di sana silakan diedit Bapak. Oh iya. Dirubah. Nah, di sana aja. Berarti, nanti ke Etlingnya tinggal disinkronkan saja Pak. Oh iya, Seperti baik. biasa. Karena kita lakukan sinkron biar tersinkron karena sudah melakukan perubahan di Etling. Jadi seperti Oh iya, baik. Oke. Setiap setting perkuliahan itu disiakat aja dulu, nanti akan sinkron di Etling Pak Sofan ya. Nah, betul. Kalau ada perubahan di siakat, wajib melakukan sinkron di Etling. Gitu aja. Oh, oke. Artinya perubahan yang paling utama dilakukan itu adalah di siakat, bukan Betul. di Etling. Nah, betul. Karena di siakat itu induknya, Etling ini hanya kita pakai untuk membagikan materi, tugas, kuis, dan online kelas seperti itu. Siap. Oke, makasih Pak Sofan. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Yang lain mungkin silakan. Satu lagi Pak, mungkin mau informasi. Saya agak kesulitan buat login ke sistemnya. Tadi saya udah minta password ke Pak Supratman, mungkin tadi belum bisa login. Sudah reset tapi belum ada konfirmasi ke email saya Pak. Nanti. Oh, oke. Nanti di komputer. Tapi sebelumnya Bapak sudah muncul belum bisa login sama sekali dari awal Pak ya? Ya, belum bisa Pak. Oke, belum bisa. Bentar. Siapa tadi Pak namanya Pak? Mungkin Syahrial, Pak Supratman. Oh, Pak Syahrial. Mungkin bisa di kita dosen-dosen yang sudah bergabung ini Pak Supratman dicoba dicatat berdasarkan case atau problem-problemnya sehingga selesai ini kita bisa langsung secara personal nanti Pak ya, mungkin nanti saya atau Pak Supratman nanti yang langsung kita bisa selesaikan problem-problem itu Pak ya. Ya, makasih Pak. Nah, makasih kembali Pak. Pak Sopan misalnya ketika keadaan Etling kita lagi maintenance tuh, jadi siakatnya lagi maintenance, jadi Etling kan nggak bisa dipakai tuh. Ada nggak media lain yang bisa kita pakai gitu? Apalagi kita kuliahnya biasanya sih saya jawab. Terima kasih Pak Supratman. Kita memang sekarang ini kan kita menggunakan siakat dan Etling ini memang dari Sepima Pak Supratman ya, yang memang kita secara pro sudah kita adopsi dan kita memang sudah laksanakan dan beli ini. Tetapi mungkin suatu saat karena memang 3 hari ini pun dashboard dosen itu memang dari Indonesia kemarin itu ada update, memang ada terganggu biasanya, tapi masih bisa dipakai gitu. Tapi dengan pertanyaan Pak Supratman mungkin ada misalnya dari siakat atau Etling ini terganggu gitu lagi maintenance dari pusat gitu ya. Ya, salah satu caranya adalah bisa Bapak Ibu dosen menggunakan media pembelajaran lain, cuman tidak bisa melakukan presensi Pak. Nanti bisa dilakukan presensi manual oleh dosen melalui siakat. Jadi seperti itu. Jadi misalnya perkuliahannya bisa menggunakan Google Meet atau Cisco Webex selain Zoom ya yang memang ada batasannya. Bapak Ibu bisa menggunakan Cisco Webex ataupun Google Meet. Seperti itu Pak. Jadi karena memang Etling kan hanya dengan terintegrasi dengan Zoom kita. Jadi kalau Etling nggak bisa, terpaksa menggunakan media lain yang kemudian tetap tidak bisa melakukan presensi atau absensi secara otomatis Pak kepada peserta kelas. Sehingga nanti Bapak Ibu dosen strateginya adalah hanya mengabsen dulu secara manual atau ditulis di lembar kertasnya. Nanti Bapak Ibu bisa nanti ketika siakatnya sudah membaik, bisa login,
itu bisa membuka sesinya di sesi berapa kemarin itu perkuliahan, bisa di absensi manual gitu. Absensi di secara manual kembali oleh dosen tertentu. Pak Sopan izin sambung pertanyaan, boleh? Oke, boleh Pak Sarya. Boleh banget. Ya, tadi menyambung dari Pak Supratman tadi. Misalnya Pak, apakah ada, kan misalnya kalau lagi maintenance sistemnya, kita nggak bisa login pakai Zoom lewat Adlink. Betul. Apa bisa ada fasilitas Zoom mungkin yang bisa kami pakai dari Indova mungkin Pak? Bisa. Ini pun silakan nanti kita ada Ibu host, Ibu Hani yang selalu sedia menjadi host kita ini. Nanti bisa dengan Pak Supratman nanti Pak ya. Misalnya ada untuk diperlukan untuk perkuliahan, silakan hubungi Pak Supratman. Misalnya untuk ada kendala di Adlink, nanti hostnya yang siap memfasilitasi, men-silent nanti Pak Supratman nanti kan. Nanti Bapak di invite, nanti tinggal Bapak membagikan link kelas Zoom itu kepada pesertanya, Pak. Siap. Makasih Pak Sopan, makasih. Oke. Makasih, Pak. Jadi begitu Pak Supratman, kalau ada nanti terkendala dengan perkuliahan, kita ada 4 dosen mungkin lebih yang dari luar yang memang secara penuh akan melakukan kelas secara online ini. Ketika Adlink atau sedang maintenance atau siakat, nanti silakan mungkin nanti Bapak Ibu dosen yang akan melaksanakan kelas online secara penuh ini bisa menghubungi Pak Supratman untuk difasilitasi menggunakan Zoom kampus Pak ya. Nah, nanti seperti itu bisa disetting nanti secara jadwal atau diatur kapan mau perkuliahan, nanti Pak Supratman bisa bekerja sama sama Ibu Hani yang akan menjadi host kita untuk agar perkuliahan bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya yang kita harapkan, Pak. Oke, baik Pak Sopan. Teman-teman yang lain mungkin ada yang dosen-dosen senior mungkin ada masukan. Bisa berbagi pengalaman juga seperti itu, boleh silakan. Nah, selama ini menggunakan siakat, Adlink, kayak gitu. Oke, sepertinya gini Pak Supratman, kita memang kita sudah punya plan untuk dosen yang di dalam Sumbawa Barat, kita akan ada secarakan plan nanti sesuai apa yang sudah kita di bagian kepegawaian dan akademik sudah kita planningkan. Dosen yang kita targetkan pada hari ini adalah dosen yang memang akan secara penuh secara online. Untuk dosen-dosen lain nanti yang memang kita bisa undang lagi di secara offline Pak Supratman. Jadi kalaupun tidak ada pertanyaan nanti mungkin nanti pada saat praktik ada yang ditanyakan nanti kepada dosen yang akan secara penuh online bisa japri saya atau Pak Supratman. Untuk dosen-dosen yang dari Sumbawa Barat atau yang melaksanakan kegiatan pembelajaran secara blended atau campuran, ada offline ada online menggunakan siaran, nanti kita akan juga ada pelatihan workshop lanjutan Pak Supratman. Jadi fokus kita kepada yang full online dulu Pak Supratman ya. Ya, oke. Saya ada pertanyaan Pak. Oke, silakan Pak. Ya. Kalau misalnya ini untuk yang bagian pesertanya sendiri, itu tuh nanti ngisi presensinya tuh bagaimana ya Pak? Kalau misalnya nanti ada kelas. Oke. Yang menggunakan live conference Pak ya? Ya. Oke. Di live conference itu di sana pesertanya sudah ada kode Pak untuk penamaan di Zoom masing-masing mahasiswa itu yang diberikan oleh Adlink pada saat dosen nge-post konferensi itu, sehingga masing-masing mahasiswa itu akan ada kode di bawahnya itu, kalau tidak salah di sana ada name-nya,
terus menu pin, jenis pin atau code spesial khusus kepada masing-masing mahasiswa yang memang itu akan ditampilkan di nama displaynya Zoom, sehingga secara otomatis itu terikut menjadi secara otomatis terikut melakukan presensi secara otomatis, Pak. Baik. Jadi presensi setiap kali pertemuan wajib diisi ya. Ya, bagi yang menggunakan lab conference itu peserta yang menggunakan format sesuai apa yang ditampilkan oleh Edlink di beranda masing-masing mahasiswa itu, maka secara otomatis, Pak, terabsensi secara otomatis. Tetapi biasanya dosen juga bisa mengecek berapa peserta dari yang hadir dari berapa mahasiswa, itu bisa juga dilakukan absensi manual. Siapa tahu ada mahasiswanya mungkin ada yang kesalahan, misal jadi menggunakan perangkat lain gitu ya, bukan perangkatnya dia. Nah, dosen bisa melakukan presensi secara manual. Presensinya tidak susah, di Siakat pun boleh, di Edlink pun boleh di menu presensi ini. Misalnya kita melakukan presensi di pertemuan kedua gitu, tinggal Bapak Ibu klik presensi. Ini sesi kuliahan belum dimulai. Jadi presensi itu Bapak Ibu tidak bisa dilakukan sebelum kelas itu dimulai. Dan presensi itu biasanya dilakukan oleh dosen bukan pada saat di start atau dimulainya kuliah, tapi biasanya dilakukan pada saat mau selesainya perkuliahan. Tetapi di live conference biasanya sudah terabsensi secara otomatis, Bapak Ibu. Gitu, Pak. Masuk Pak Sopan. Oke, silakan Pak Dekan. Ini mungkin dikasih informasi juga terkait dengan kan ada link itu cara alternatif ketika kita melakukan conference ya. Ada link yang juga bisa dibagikan ke mahasiswa. Jadi pada saat kita sudah mengklik conference akan dibagikan, bahkan itu juga ada linknya yang bisa dibagikan ke mahasiswa itu juga. Mungkin bisa disimulasikan Pak. Seperti itu Pak. Oke, maksudnya Pak Dekan kita adalah ketika kita melakukan mengeset atau menggunakan layanan live conference di melalui Edlink, pertanyaan beliau adalah kita bagaimana membagikan link kepada mahasiswa. Nah, oke, kalau kita menggunakan layanan live conference yang ada di menu Siakat, kita tidak perlu membagikan link Zoom itu kepada mahasiswa. Kita hanya meminta mahasiswa itu silakan mahasiswa membuka Edlink-nya, siap-siap membuka Edlink-nya dan klik bergabung di kelas live conference. Itu tinggal diklik Pak, kayak seperti yang saya sudah peragakan tadi. Jadi mereka sudah muncul secara otomatis di beranda setiap mahasiswa. Jadi seperti itu. Link yang boleh kita bagikan kepada mahasiswa adalah ketika Edlink ini sudah lagi maintenance, lalu dosen menggunakan layanan Zoom Universitas yang seperti saya katakan tadi, silakan dihubungi Pak Supratman dan hostnya sudah ada untuk diminta membuatkan misalnya Zoom meeting di jam sekian. Nah, Pak Supratman nanti yang akan membagikan, oh ini Pak dosen A, ini linknya, silakan dikasih ke mahasiswanya. Itu berlaku kalau menggunakan Zoom yang bukan melalui live conference. Jadi seperti itu Pak Dekan. Kalau kita menggunakan layanan live conference di Edlink ini, kita tidak perlu membagikan link lagi. Jadi
secara otomatis ketika kita sudah membagikan lab conference-nya, maka secara otomatis peserta kelas akan menerima notifikasi di berandanya itu di kelas yang sudah di-set oleh dosen tersebut, tinggal mengklik menu bergabung konferensi saja. Oke, siap. Mic-nya Pak Supratman, mic-nya. Mic. Oke, Pak Sopan. Gimana Pak Dekan? Lanjut. Oke, jadi begitu Pak Supratman ya, ketika diminta saja kepada dosen-dosennya, ya memang kalau ada kendala gitu ya di Edlink dengan lab conference untuk awal-awal gitu, minta saja untuk menggunakan layanan Zoom-nya yang ada di kita, sehingga kita bisa bantu membuatkan link untuk perkuliahan tersebut, Pak Supratman. Pak Sopan. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Saiful Aziz. Fitur live conference ini itu ada nggak subfitur recording live-nya juga Pak ketika dosen menggunakan live conference gitu? Akan ada, itu datanya tersimpan selama 24 jam Pak. Jadi selama 24 jam hasilnya terrecord, nanti silakan diunduh atau diambil oleh dosen tersebut, bisa disimpan. Itu menyimpan selama 24 jam, Pak. Kalau tidak diambil dari lebih dari 24 jam akan terdelete secara otomatis, Pak. Oke. Gitu Pak Saiful Aziz. Oke, terima kasih Pak. Untuk link unduhannya di mana Pak nanti? Via email kah atau via Edlink ini ya? Di Edlink-nya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mau tanya Pak Sopan? Silakan Pak Kaprodi Industri. Kayaknya kelewatan tadi yang conference. Kan ini apa namanya? Connect ke Zoom ya platformnya ya. Oke, betul. Terus kan kalau tidak premium itu kan waktunya cuma 40 menit. Kayak gimana nih? Kita sudah premium Pak. Di Edlink ini kita sudah satu paket. Ini di Edlink ini link premium Pak. Oh begitu. Kan soalnya kan yang kemarin-kemarin yang udah itu cuma 40 menit kita bisa conference via Zoom. Oke. Bahan dari... Kami sudah kita sudah dapat konfirmasi dari wakil rektor 2 yang memang yang mengetahui ini secara utuh dalam sistem paket pro-nya bahwa live conference kita yang unlimited. Oke. Jadi yang pertama saya ingatkan kembali bahwa untuk menggunakan live conference ini silahkan aktifkan di menu profilnya untuk konfirmasi dulu terlebih dahulu emailnya Bapak Ibu ya, sehingga untuk bisa mengaktifkan fitur live conference. Oke Pak Supratman, mungkin ada yang lagi silakan. Teman yang lain mungkin ada yang belum jelas. Nanti kalau kaitannya dengan yang belum update mata kuliah di siakatnya, nanti saya hubungi KTU-nya masing-masing. Kemudian yang belum masuk nanti sudah saya catat dan nanti saya kasih konsultasi nanti sama Pak Sopan juga. Oke, kita tinjak lanjuti itu hari selesai ini juga Pak Supratman supaya bisa ada sekaligus membagikan hasil recording kita hari ini. Nah, untuk kita nanti akan ada khusus untuk siakat dan Edlink ini ada grup Telegram yang sudah kita lagi susun yang baru. Nanti bisa gabung, nanti ada Telegram untuk pengguna siakat dan Edlink bagi role dosen Pak ya. Oke, nanti kita nimbrung di situ ya. Permasalahan-permasalahan mungkin yang belum jelas kaitannya dengan siakat Edlink-nya itu nanti di akun Telegram aja nanti kita buat. Oke, kita lagi akan buat itu karena kalau di WhatsApp kita sudah terlalu banyak jadi tidak mencukupi. Nanti kita
role dosennya sudah melebihi dari grup itu, nanti kita buat Telegram. Sudah ada kan Pak Surmannya, tinggal kita bagikan saja nanti. Ya. Itu saja Pak Supratman. Nanti kalau menurut saya kalau ada yang yang kurang dipahami, nanti akan kita bagikan juga modul-modul lain videonya. Nanti semua video yang berkaitan dengan Edlink sampai nilai bagasi, nilai segala macam itu nanti kita secara berjalan waktu saja Pak. Oke. Bisa jadi Baik. nanti di kepegawaian dan BAK nanti mungkin ada sesi secara workshop atau pelatihan lagi keberlanjutan ini dengan semua dosen universitas. Boleh Pak Sophan. Oke Pak Superman, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini. Pak Syarif. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya untuk diskusi santai kita. Nanti kita lanjut bisa dengan WA dan nanti kita buat grup yang Telegramnya. Jadi di situ nanti ya ada masalah apa semua nanti itu nanti kita di akun Telegram aja untuk sesi tanya jawabnya. Untuk yang penitipan perbaikan tulisan nama dan semua yang belum masuk nanti, oke. Nanti saya di SIM kepegawaian saya rubah semua. Kemudian untuk yang akun belum masuk, setelah ini saya komunikasi sama Pak Sophan. Oke. Nanti saya japri teman-teman ya, saya japri nanti. Kita bukan dalam arti kita tidak mengabaikan dosen lainnya, Pak Supratmannya, tapi kita coba kejar ini yang dosen-dosen yang akan secara penuh melangsungkan full secara online yang memang dosen dari luar. Jadi kita seusaha mungkin kita hari ini kita tuntaskan sehingga di hari Senin itu di minggu kedua itu sudah bisa dipakai gitu. Ya. Baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan saja sampai sini ya. Lebih kurangnya nanti itu kita lanjut aja ke Telegram dan WA. Bisa japri saya atau nanti kita ngobrolnya di Telegram aja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan meeting online pada sore hari ini. Di sini di KSB sudah mau jam 4. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami, dari Kepegawaian Universitas Cordova. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.